SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung, sekolahnya para juara berakhlak Qur'ani. Semangat belajar anak-anak hebat, ayo belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar dengan tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 2. Silakan Ananda Solihah menyimak materi pembelajaran berikut ini dengan sungguh-sungguh. Selamat belajar anak-anak hebat. Kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Coba siapa yang masih ingat? Ayo diingat-ingat lagi. Ya, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama, makhluk hidup itu bernafas. Yang kedua, makhluk hidup itu bergerak. Yang ketiga, makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang. Yang keempat, makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Kelima, makhluk hidup itu berkembang biak. Dan yang keenam, makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Ciri yang pertama, bergerak. Kupu-kupu terbang dengan sayapnya. Ikan berenang dengan siripnya. Nah, sekarang yang kedua, bernafas. Coba anak-anak tutup hidungnya rapat-rapat. Lalu, apakah kalian bisa bernafas ketika ditutup hidungnya? Ayo coba ditutup 20 detik saja. Dicoba ya. Nah, bagaimana? Tentu tidak kan? Karena hidung ketika ditutup tidak dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas menggunakan paru-paru, ikan bernafas menggunakan insang, kemudian serangga bernafas menggunakan trakea, dan tumbuhan bernafas menggunakan stomata. Ciri selanjutnya, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Manusia jika ada sinar matahari langsung menutup matanya. Tumbuhan putri malu ketika disentuh daunnya akan menguncup. Dan tumbuhan pacar kayu jika disentuh buahnya akan mekar. Nah, apalagi ya kira-kira? Ada lagi, satu lagi, hewan kaki 1000 jika disentuh akan mengelingkar. Ciri selanjutnya, tumbuh dan berkembang. Nah, hewan yang bertelur tumbuh dari telur, kemudian menetas menjadi anak itik dan menjadi ayam dewasa. Pertumbuhan manusia dari bayi, anak usia dini, anak-anak, dewasa, tua, atau lansia. Nah, sedangkan tumbuhan itu tumbuh dari biji, tunas, tumbuh daun, bunga kuncup, lalu bunga mekar. Ciri yang selanjutnya, makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Contohnya seperti manusia membutuhkan makan dan minum, makan nasi, sayur, lauk, pauk, dan sebagainya. Kemudian hewan membutuhkan makan seperti biji-bijian, daging-dagingan, dan tumbuhan. Lalu tumbuhan juga membutuhkan makan dan minum, seperti tumbuhan perlu disiram, itu membutuhkan minuman, dan makanannya seperti zat hara yang berasal dari tanah. Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan dengan ibu guru ya nak. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kira-kira apa saja ya makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan? Mari kita pelajari materi berikut ini. Yang pertama itu ada berdasarkan cara perkembangbiakannya, hewan dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, hewan bertelur atau ovipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur banyak macamnya. Contohnya ayam, itik, dan ikan. Yang kedua, hewan beranak atau vivipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara beranak. Ciri hewan beranak yaitu induknya mengalami proses melahirkan. Contoh hewan yang beranak yaitu sapi, kambing, dan kucing. Selanjutnya, hewan bertelur dan beranak atau ovovivipar.
Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Proses bertelur dan beranak berlangsung secara berurutan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan beranak yaitu ular. Kemudian ada juga ikan pari dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Bersyukur adalah salah satu makna dari Pancasila, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dilambangkan dengan lambang bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila ini memiliki nilai-nilai yang dikandungnya. Yang pertama, percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, ada melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, toleransi atau saling menghargai sesama umat beragama dan antar umat beragama. Alhamdulillah, materi pembelajaran hari ini telah selesai. Demikian video pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum.